Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa nabil bala wal wada wal alam jismuhu mutakharan muaddamun. Usikum ibadallah wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal ibad, ya ayyuhal mukhtaramin, ya ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang sama-sama kita semua muliakan dan hormati adalah guru kita, orang tua kita, Ketua Wal Asri Insinyur Haji Abdul Jalil Rasad, yang bersama saya, di samping saya juga beserta istrinya, juga para pengurus daripada seluruh Masjid Wal Asri yang tidak mungkin saya sebut satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Begitu juga kepada seluruh para majelis taklim sebagai panitia perayaan Maulid yang masya Allah bajunya seragam hijau berkah. Juga saya tidak bisa sebut satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada di daerah Kampung Aben, Lenjang, Sungai Clara. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang hadir di tempat ini atau tidak hadir dipanjangkan umurnya. Yang di dalam rumah lagi sakit diangkat semua penyakitnya, disehatkan walafiat. Yang punya hajat diijabah hajatnya, yang punya utang piutang diselesaikan utang piutangnya, yang punya kesulitan insya Allah diberikan jalan keluar dari kesulitan berkat maulidnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada beberapa di antara kita agak sedikit berpikir aneh, kenapa kita harus duduk pada maulid? Ini bukan maulid, ini syirah. Syirah itu kalau bahasa Arab sejarah, kalau bahasa Inggris autobiografi, kalau bahasa Arabnya manaqib. Sejarahnya siapa? Sejarahnya Rasulullah. Sejarahnya pejabat ada dibaca. Proklamasi 17 Agustus saja kita rayakan, merah putih naik, kita berdiri hormati. Sedangkan itu cuma urusan dunia, memeriahkan kemerdekaan, sekalipun kita belum merdeka. Tapi dalam artian apa? Kita memerdekakan Republik Indonesia yang notabene 1945 itu diproklamirkan. Nah sekarang ini yang datang siapa? Marhaba ya marhaban, selamat datang Jaddal Hasan, Husain wal Hasan, kakeknya Imam Hasan wal Husain, Nurul Ain, cahaya mata. Jadi yang datang Rasulullah. Tadi itu Rasulullah datang. Karena kita menyebut dalal badru alaina min zalik. Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar disambut di Madinah pakai rebana. Kita di sini sambut Nabi baru rampas telur. Betul tidak? Jadi nggak sinkron. Olehnya itu perayaan Maulid ini saya sampaikan sama bapak dan ibu-ibu. Apa itu Maulid? Maulid itu milad, kelahiran.
Semua kita rayakan hari jadi, hari kelahiran anak kita, hari kelahiran suami kita, hari kelahiran istri kita. Tutup restoran, ajak orang makan, pakai kue, kasih lilin, ada Yahudi. Kalau tidak ada lilinnya tidak apa-apa, silahkan. Mau kue tarnya sampai 10 lantai juga nggak apa-apa, yang penting tidak pakai lilin. Baru kita berdoa, minta sama Allah supaya yang hari kelahirannya itu dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dijadikan orang yang soleh dan soleha. Jadi milad itu adalah kelahiran Rasulullah. Begini, ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sah. Kita kalau mau ketemu istri sebelum dinikahi dikenali dulu, minimal dilihat, minimal kita dengar kabar dari orang itu Siti bagaimana karakternya, itu Rauf bagaimana akhlaknya, dan seterusnya. Iya kan? Kita minta kadang-kadang lihat fotonya, kadang kita tanya sama orang yang dekat sama dia, dan seterusnya. Jadi istilahnya tak kenal maka tak sayang. Sekarang bagaimana memunculkan mahabbatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kau tidak kenal siapa Rasulullah? Mungkin kau cuma kenal Rasulullah itu anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, uminya Aminah binti Wahab. Banyak orang berilmu sekarang tidak kenal Rasulullah. Banyak orang pulang dari Yordan, Mesir, Mekah, Madinah, tapi dia tidak kenal siapa abahnya Rasulullah. Dia tidak kenal siapa ibunya Rasulullah. Malah sebahagian dari mereka mengatakan kafir. Masuk akal enggak? Fahtasal arstu talaban wastibsaran wasdadan kursiyatan haibatan wa waqara wa talatis samawati anwara wa dakatil malaikati tasbihan tahlilan wa takbiran subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aminah binti Wahab waktu mau melahirkan Rasulullah 7 kali Jibril datang, dan Jibril sendiri menyaksikan ada cahaya naik ke langit dari perut Aminah binti Wahab sampai ke atas langit. Dan ini barang tidak pernah mengenal yang namanya maksiat sampai ke Nabi Ibrahim. Artinya apa? Fahtasal arsyul taraban, kursinya Allah di atas itu goyang. Waktu mau lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu apinya Persia yang ribuan tahun tidak pernah mati tiba-tiba. Patung-patung penyembahan berhala yang ada di Mekah yang jumlahnya 360 jatuh semua, karena bakal lahir seorang Nabi. Safahtuka Adam, angkat kepalamu Adam, engkau akan melihat di dinding ars, di tiang-tiang ars tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mestinya kita umat bangga dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kebanggaannya? Kuntum khair ummati ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang paling terbaik dari semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Musa mau jadi umatnya Rasulullah, Nabi Isa mau jadi umatnya Rasulullah, Nabi Daud mau jadi umatnya Rasulullah. Bapak mau gak jadi umatnya? Banyak kata salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah suruh kita salat, Allah salat tidak. Allah suruh kita naik haji, Allah naik haji tidak. Tapi sebelum Allah suruh kita baca salawat, Allah dulu yang bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Baru Allah pilih predikat, bukan ya ayyuhan nas, bukan juga ya ayyuhal muslimin, bukan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah engkau kepada kekasihku. Man sallu alaihi wa sallallahu alaihi asra,
dikasih lagi hadiah. Siapa yang berselawat 1 kali, Allah balas 10 salawatnya, lalu Allah berikan 10 rahmat, yang mana 1 rahmat itu lebih mulia daripada dunia dan isinya. Jadi bapak mau kasih uang Rasulullah nggak bakal diterima. Mau hidupkan sunnahnya Nabi juga ya sudah harus. Bapak mau baca salawat 1000 kali juga Rasulullah tidak butuh. Nabi ini maksum, Nabi ini zuhud, tidak cinta dunia, dan pertama kali manusia masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang yang perlu kita kenal adalah sifatnya Nabi. Jadi kalau tadi dikatakan kursinya saja Allah bergetar menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah para malaikat gemuruh di atas, goncang itu langit dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Malaikat itu Pak bergemuruh di atas baca tasbih, tahmid, tahlil seperti yang kita baca tadi. Lalu dalam Maulid Ad-Deba dikatakan tadi bismi rabbil hayyi wa da'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annal badru, atas izin Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, Allah telah menciptakan, telah melahirkan Nabi Rasul yang bernama Muhammad, yang mana dia lahir sudah dalam keadaan sujud Pak. Nabi tidak ada satu tetes darah yang muncul dalam tubuhnya, tidak ada air ketumbangnya, tidak seperti kita. Ada air ketumbang tidak, ada darahnya tidak, neak-neak kita nah, neak-neak ya. Nabi itu waktu dia lahir sudah bercelak, fuselnya sudah terputus, bau badannya bau badan kasturi, minyak wangi kasturi dari langit, dari surga, tidak ada di dunia. Sudah dalam keadaan sujud, umur 9 tahun datang malaikat Jibril, belah dadanya, keluarkan semua itu yang ada dalam tubuhnya, diganti semua, dicuci pakai air Zam-Zam. Betul Nabi kita manusia biasa seperti kita, tapi dia manusia daripada keluar biasaannya manusia. Dia al-amin, sifat akhlaknya tidak ada duanya. Kita katakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang mulia dan agung. Peradaban bangsa Indonesia di akhir zaman ini itu sudah tidak punya moral. Kenapa ada demo-demo? Karena sudah radikal. Kenapa radikal? Tidak sejahtera, susah makan, banyak pengangguran. Betul tidak? Kalau kita sejahtera, untuk apa kita mau berantem? Kalau kita sejahtera, buat apa kita mau demo? Tapi memang kita, ekonomi kita diciptakan ekonomi demokrasi radikal. Memang sudah begitu modelnya. Moral sudah tidak ada, akhlak sudah tidak ada. Peradaban Islam masuk di bawah Nabi kita Muhammad SAW dari zaman jahiliyah. Apa zaman jahiliyah? Sebelum Rasulullah masuk, kalau ada perempuan bayi lahir di tangan hidup-hidup. Di zamannya Fir'aun ada laki-laki bayi lahir dipenggal kepalanya, capung asin ini. Perempuan habis, laki-laki habis. Datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa peradaban Islam, menjunjung tinggi kehormatan manusia wanita sampai dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu kalau sudah tahu itu surga di bawah telapak kaki, jangan suka menopok-nopok, jangan suka ngomel, jangan kalau pagi-pagi di penjual sayur kerjanya ceritakan saudaranya Nima, Galila, dan seterusnya. Karena insya Allah tidak ada yang kalah perempuan Bu. Paling banyak di majelis taklim itu perempuan. Di mana-mana asal ada majelis paling banyak perempuan. Laki-laki bisa dihitung jari. Makanya tidak heran kalau laki-laki mau dikasih rok sampai ganti perempuan. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang memberikan masuk akhlak yang mulia.
Nabi itu cuma 22 tahun, 22 bulan, 22 hari berdakwah, tapi bisa menjadikan umatnya sampai bermiliar-miliar di dunia. Kita lihat berapa nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Ayub berdakwah sampai ribuan tahun, umatnya cuma 10. Nabi kita Muhammad SAW membawa Al-Quran mulai dari zaman Zabur, Taurat, Injil, Quran lah merupakan penyempurna daripada semua para kitab, dan Nabi kita Muhammad SAW ini adalah Quran berjalan. Kalau kita berbicara sekarang ini tentang ini, ya, tema melalui salawat Nabi, Maulid menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Jadi kita menimbulkan rasa mahabbah kepada Rasulullah dengan mengenal Rasulullah. Yang pertama, kita kenali Rasulullah dengan begitu cintanya sahabat terhadap Rasulullah. Satu cerita, Ammar bin Yasir, di depan matanya ibunya dibunuh dengan ditusuk kemaluannya pakai tombak panas. Abahnya dibunuh di depan matanya. Lalu Ammar Yasir dijanjikan sama Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, ya Ammar, kalau kau bisa bawa kepada Muhammad kemari, aku akan berikan kau wanita paling cantik di Makkah. Aku akan berikan kau kedudukan yang paling tinggi di kota Makkah. Dan aku akan berikan engkau uang berapa yang kau butuhkan. Apa kata Ammar bin Yasir? Hei Abu Sufyan, jangankan semua itu yang kau berikan kepadaku, duri yang menusuk telapak kaki kekasihku Rasulullah, aku tidak rela, penggal kepalaku. Itu kecintaan sahabat. Semoga saja ada sahabat seperti zaman sekarang, seperti Ammar bin Yasir. Kita lihat Khalid bin Walid, panglima perang. Ini semua sahabat-sahabat mantan kafir semua, masuk Islam menjadi sahabatnya Rasulullah. Khalid bin Walid dikenal sebagai panglima perang yang paling berani, yang paling beris, tidak pernah takut sama musuh. Di medan perang itu ratusan kepala musuh ditebas oleh Khalid bin Walid. Suatu ketika dalam perang, Khalid bin Walid memegang pedang sambil mundur, menunduk, menangkis, mundur, menunduk, menangkis, mundur, menunduk, menangkis, sampai selesai perang. Cuma itu saja kerjanya Khalid bin Walid. Sampai dia boleh bilang, wah kenapa kita punya komandan begini? Tidak biasanya berperang seperti ini. Biasanya kalau berperang bengis, maju terus, main sikat. Ini cuma mundur, menunduk, tangkis. Selesai perang ditanya, oh imam, kenapa kau tarik perang seperti itu? Sambil mundur, menunduk, menangkis, kenapa? Bahaya kau korbankan, kau punya nyawa, tidak takut? Dia bilang, tidak, saya cari saya punya kopiah. Kata sahabat-sahabat bilang, itu kopiahmu terbuat dari apa? Emas, berlian, sampai kau harus korbankan nyawamu. Mana kopiahnya? Dikasih dia itu kopiah. Waktu dia lihat kopiahnya, la ilaha illallah, kopiah sudah usang, kopiah sudah jelek. Dia bilang, sahabat, ini kopiah apa ini? Biar kau kasih saya tidak mau. Kata Khalid bin Walid, tunggu dulu, bukan kopiahnya. Di selah-selah kopiah ada satu lembar rambut. Dia katakan, inilah rambutnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rambut ini membuat saya berani. Dengan rambut ini membuat tidak ada orang yang saya takuti. Inilah kecintaan daripada para sahabat. Pak, air ludahnya Nabi tidak pernah jatuh di lantai. Sampai sahabat itu mengontrol, mengawasi Nabi kalau mau tidur. Begitu dia tahu Nabi mau tidur, dia bawa tikar kulit, sengaja dia taruh di tempat tidurnya Nabi. Karena biasa Nabi itu di Masjid Nabawi, kalau setelah duhur suka santai-santai tidur-tidur. Nah, begitu dilihat sama sahabat, dibiarkan tidur Nabi setengah jam, 1 jam. Begitu selesai Nabi tidur, sahabat datang ke semua ke tempat itu, tempat bekas tidurnya Nabi. Ada bekas-bekas keringatnya Nabi, tempel-tempel di tikar, diambil, dikasih masuk di botol. Dibikin oleh sahabat sebagai parfum atau minyak wangi. Karena memang wangi sekali. Itu anak-anak yatim yang dipegang sama Nabi kita Muhammad SAW di arah 300 meter, tercium baunya.
tuh di perang Uhud, sahabat 70 orang, ada yang keluar matanya, ada yang keluar tangannya lepas, ada yang perutnya robek. Cuma air wudhunya Nabi disapukan di perut, rapat lagi. Disapukan di tangannya yang lepas, kembali rapat. Disapukan di mata, kembali lagi ke matanya, malah lebih bagus daripada mata sebelumnya. Jadi sahabat begitu cintanya sama Nabi kita Muhammad SAW, luar biasa. Bagaimana Abbad disuruh menjaga perbatasan, Abbad menjaga perbatasan, jangan sampai musuh masuk. Tapi kebiasaan Nabi itu, kebiasaan sahabat-sahabat Nabi itu, yang zilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa yunadi hal min musta'afirin hal min talib. Allah bilang, saya kalau jam 12 malam turun di langit bumi. Ini kalau colak pipa itu langit bumi. Di atas langit bumi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi Allah setiap jam 12 malam turun di langit bumi. Dia sampaikan kepada malaikat, turun kok, cari semua, saya punya hamba-hamba yang bangun tengah malam, yang sholat dia mulai. Lalu apa hajatnya? Laporkan. Dilaporkan sama Allah. Apa kata Allah? Saya tidak akan naik ke arsy sebelum aku gabulkan semua hajat-hajatnya yang bangun di tengah malam sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Karena Nabi itu mulai mengenal Islam sampai dia meninggal tidak pernah meninggalkan sholat tahajud 8 rakaat baca di majus Al-Quran, sampai kaki Nabi kita Muhammad SAW itu bengkak. Jangankan Nabi, cucunya Imam Ali Zainal Abidin dikatakan adib ahli ibadah karena sholatnya 2000 rakaat setiap malam, sampai di pipinya lubang karena tetesan air mata setiap orang. Jadi dia sambil sholat menangis. Di pundaknya borok waktu mau dimandi mayatnya, itu di pundaknya borok. Karena apa? Setiap malam dia antar gandum ke rumah-rumah janda-janda, dan tidak ada siapa yang tahu. 23 tahun Raja Madinah cari fakir miskin di kota Madinah, tidak ada. Begitu Imam Ali Zainal Abidin meninggal, keluar semua fakir miskin. Raja tanya, dari mana kamu? Dia bilang, kami tidak kemana-mana, kami di rumah enak, makan enak, seperti lebaran tiap hari. Kenapa bisa? Kami dikasih uang sama Imam Ali Zainal Abidin. Begitu Imam Ali Zainal Abidin meninggal, ya kami keluar lagi, karena sudah tidak ada yang kasih. Itu raja mendengar langsung tobat. Ini baru cucu Nabi kita Muhammad SAW. Itu cara mengenal Rasulullah dengan kisahnya. Sekarang kita melihat bagaimana ibadahnya Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak itu sudah capek dengar di mimbar-mimbar hadis. Itu selalu diucapkan, tapi actionnya tidak ada, reaksinya tidak ada. Kita semua artinya takwa itu apa sih? Takwa itu Pak, penyerahan bulat-bulat kepada Allah. Karena kita ini abdi, hamba. Kita punya majikan saja yang cuma gaji kita 5 juta 1 bulan, luar biasa kita taatnya. Betul tidak Pak? Sampai kita dimaki-maki sama dia, apalagi kalau bosnya kita Cina. Keluar semua itu bahasanya, bahasa kotor. Cuma gaji 5 juta kita dimaki-maki. Saya sikit tampil di poin ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita apa? Apa yang kita sudah diberikan? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah nikmat. Wa in kafartum la sadid, yang tidak pandai diambil lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita lebih dari cukup. Nikmat yang paling luar biasa adalah rahmat. Rahmat yang Allah berikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi untuk memberikan rahmat. Rahmat ini luar biasa Pak. Luar biasa rahmat. Kita umat Rasul diberikan rahmat tidak terhingga. Nabi itu waktu umur 12 tahun kan terjadi mengembala. Sampai ada pastor pendeta bilang sama pamannya Abu Talib, jaga peperanganmu, bahaya itu.
ada tanda kenabiannya saja di pundaknya. Dan yang kedua, dia kalau jalan dinaungi sama awan, tidak pernah kena panas matahari. Dan setiap Nabi lewat, semua itu pohon sujud. Inilah rahmat. Air, gunung, semua bersalawat kepada Rasulullah. Semua bersalawat. Kita ini mestinya umatnya harus lebih bersalawat. Karena kenapa? Kita ini sudah dapat predikat keluar biasaan karena berkat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau berbicara soal ibadah, tidak ada ibadahnya seperti Rasulullah. Selain daripada sholat tahajudnya, sholat duhanya 20 rakaat bisa habiskan 3 juz. Nabi pernah suatu ketika masuk di Masjid Nabawi, dia sholat sujud, bunyi-bunyi dalam tubuhnya sampai sahabat bilang, ya Rasul, ada yang bunyi-bunyi itu di badanmu. Dibuka itu garisnya Nabi, ada batu dililit di perut Nabi. Tadi pakai batu dililit di perut Nabi. Kenapa? Untuk menahan rasa laparnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu hampir tiap hari puasa. Malah dalam hadis dikatakan pernah Nabi puasa 1 minggu, bukannya cuma air putih dengan kurma. Hari pertama itu kurmanya dia isap, hari kedua dia isap lagi, hari ketiga dia isap lagi, hari keempat dia isap, sampai hari ke-7 tinggal tulangnya, tinggal batunya. Dan Nabi dulu berpuasa memang tidak seperti kita, makanan, minuman susah. Dan Nabi itu sangat memperhatikan saudara-saudaranya karena sifatnya Rasulullah itu akhlaknya mulia. Seperti yang dikatakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi setiap di depan Ka'bah sujud dikasih teh unta di pundaknya. Tiap hari setiap sujud dikasih teh unta. Sampai anaknya putrinya Hawa Fatimah Zahra itu menangis dan abahnya, tapi abahnya ketawa senyum. Di depan pintu rumahnya setiap Nabi buka pintu dikasih perut unta. Tiap hari sampai 40 hari. Setiap Nabi buka pintu ada perut unta. Buka pintu ada perut unta sampai 40 hari. Kalau kita asuh liberan, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita harus mati-mati di tangga itu, coba kasih teh kambing depan pintu rumah. Pak Moro-Moro ini 40 hari. Begitu setelah 40 hari Nabi buka pintu, tidak ada perut unta. Nabi tanya sama tetangga, mana yang biasa kasih saya perut unta? Dia bilang, sakit ya Rasulullah. Itu orang Yahudi rumahnya sana, sakit dia sakit. Nabi pulang ke rumahnya ambil sop kondro. Kalau istilah orang Arab, marak kambing. Datangi rumah orang Yahudi kasih makanan. Tiba di orang Yahudi disuapi sama Nabi dari tangan yang penuh berkah. Ini tangan yang penuh berkah ini, mulut ludah yang penuh berkah, tidak pernah jatuh di lantai. Air wudhunya, airnya jangankan air wudhu, air mandinya pun Nabi Muhammad SAW itu berkah. Tapi melalui tangan ini memberi suapan kepada orang Yahudi, disuapi dari makanannya Rasulullah. Sudah disuapin sama Nabi, kenyang ini orang, didoakan sama Nabi. Setelah didoakan sama Nabi, Nabi bilang, hei fulan, hei anu, nanti kalau kau sudah sehat, sudah sembuh, bisa kau taruh lagi perut unta depan pintu rumahku. Itu sifatnya Nabi. Ada lagi di pasar Madinah, orang tua umurnya 80 tahun, giginya ompong, matanya buta. Ini mulutnya ngoceh terus Pak. Muhammad dukun, Muhammad pengkhianat, Muhammad munafik, penggal kepalanya Muhammad, itu terus yang keluar dari mulutnya si orang buta. Yahudi juga kan di zaman Nabi Yahudi banyak. Nabi lewat, dia dengar. Nabi pergi beli makanan. Setelah Nabi pergi beli makanan, dia dekati ini orang tua pengemis. Dibersihkan matanya, dibersihkan rambutnya, dibersihkan mukanya. Sudah itu makanan yang Nabi beli tadi dimakan. Nabi makan sampai halus, dikunyah sampai halus. Begitu sudah halus, dikasih masuk ke mulutnya ini orang Yahudi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini mulut yang mati-mati, Muhammad pembohong, Muhammad dukun, Muhammad pengkhianat. Dari mulut yang berkah, mulutnya Rasulullah Muhammad SAW. Allah pun tidak pernah memanggil namanya, tapi selalu memanggil gelarnya.
ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan rasul. Magamul tidak. Inna mal'aulu ghair hadim. Jadi ketinggian nama budi pekerti nama Nabi Muhammad SAW itu sangat tinggi. Dari mulut makanan yang dikunyah dimasukkan ke mulut orang Yahudi. Jadi sambil dikasih makan teriak-teriak juga Muhammad pengkhianat, Muhammad macam-macam mulutnya. Besok Pak Nabi lewat kasih lagi. Sampai ini Nabi kita Muhammad SAW meninggal. Kebetulan Rasulullah dulu meninggal. Begitu Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar lewat. Sayyidina Abu Bakar lewat, ini orang caci maki Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar beli makanan, kasih sama ini orang Yahudi si pengemis. Terus si pengemisnya ngomong, antum siapa? Kamu siapa? Saya Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Hai Abu Bakar, siapa yang selalu datang di sini memberi saya makanan? Sebelum dia berikan saya makanan, itu makanan dia punya duduk. Baru dia bersihkan muka saya, pakaian saya, mata saya. Tidak seperti kau coba kasih saya makanan, kau tidak bersihkan saya punya muka. Ini yang biasa kasih makan saya, ini bukan manusia, pasti malaikat. Siapa itu? Kata sama Abu Bakar, itu yang kau kata-katai setiap hari. Itu yang kau caci maki setiap hari. Itulah yang kau sebut namanya. Itulah Muhammad SAW. Itulah Yahudi waktu dengar itu Pak, langsung diangkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini ibadah dan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita kalau mau mengenal Rasulullah, kita harus belajar sejarahnya. Kita betul memang merayakan maulid, tetapi kadang-kadang maulid yang kita rayakan terlalu seremonial. Laporan pertanggungjawaban, sambutan lurah, sambutan camat. Yang penting ini batas syirah, batas sejarah. Karena tujuan kita adalah merayakan kelahiran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan ulang tahun Pak, karena tahun tidak ada yang diulang-ulang. Tahun berubah, nanti besok 2026, 1448 Hijriah. Jadi kita ini merayakan kelahiran. Ini kelahiran manusia super. Saya biasa kadang-kadang risih Pak. Bapak tahu 25 Desember itu? Itu hari ulang tahunnya siapa? Yesus Kristus. Kalau Nabi Isa Al-Masih itu disunat sholat. Nabi Musa sholat, Nabi Daud sholat, Nabi Adam sholat, seluruh Nabi dan Rasul sholat, seluruh Nabi dan Rasul puasa, penerima wahyu melalui Jibril. Zabur, Taurat, Injil. Jadi artinya apa? Kita biasa kadang-kadang salah kaprah. Perayaannya orang kita kasih heboh, betul tak? Akhir tahun kita kasih heboh. Apa kepentingan kalian sama akhir tahun? Apa kepentingan kita dengan 25 Natal? 17 Agustus pun itu untuk urusan dunia Pak. Hubbud dunia ra'su kullu musibatin. Hubbud dunia ra'su kullu muskilah. Cinta dunia itu sumbernya musibah dan masalah. Makanya orang kalau imannya kuat, masuk wilayah sufistik, maka insya Allah wali-wali itu Pak simpan dunia di bawah telapak kaki itu, bukan di kepalanya atau di dadanya. Karena mereka itu lebih senang bangun di tengah malam sholat, interaksi dengan Allah, negosiasi dengan Allah, daripada harus interaksi dengan orang yang tidak jelas. Jadi bayangkan kalau hari-hari jadinya orang-orang kita meriahkan di satu sisi kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak meriahkan, lucu Pak. Ke bawah kita, Nabi itu manusia yang paling bertakwa, manusia paling beriman, manusia paling takut kepada Allah, paling patuh dan taat, sami'na wa ata'na, dan paling kuat ibadahnya, 79 ibadah sunnahnya.
melaksanakan sholat tasbih setiap hari? Nabi setiap hari tasbihnya 4. Sampai Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad, kalian sebagai orang beriman, orang Islam harus melaksanakan tasbih minimal 1 bulan 1 kali. Kalau tiap hari kita bisa lakukan tasbih 1 minggu 1 kali. Kalau 1 minggu tidak bisa 1 bulan 1 kali. Kalau 1 bulan 1 kali tidak bisa sholat tasbih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Puasanya Nabi jangan ditanya, setiap hari. Amalan Nabi, sedekahnya. Pernah Pak, sahabat pulang dari perang Uhud, 70 sahabat lapar, 2 hari tidak makan. Bayangkan orang yang 2 hari tidak makan. Cipul tidak, lapar tidak Pak. Tiba di rumahnya sahabat, ditanya sama sahabat, bilang sama istrimu, ada makanan tidak? Ditanya sama istrinya, ada makanan tidak? Ada sahabat 70 orang di luar makan. Bila istrinya tidak ada. Tadi baru-baru orang bikin hajat, yang paling cuma tersedia 3-4, paling banyak 5. Disampaikan sama Nabi, cuma ada 5 ya Rasul. Kata Nabi, baik, taruh di atas meja. Begitu setelah ditaruh di atas meja, didoakan sama Nabi, disentuh. Kata Nabi, baik, sampaikan sahabat yang ada di luar masuk makan 10-10, dan satu kaligus 10-10. Masuk 10 makan, wah, makan seperti itu batu. Makan luar biasa, pokoknya begini ya gunung. Puas semua, keluar 10. Masuk lagi 10, makan lagi seperti tukang batu, gunung lagi. Sudah makan, masuk lagi 10. Semuanya 70 kenyang makan. Begitu dilihat di meja, itu makanan tidak tersentuh sedikit pun, tidak berubah sedikit pun itu makanan. Di tangan yang penuh berkah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keluar biasaan kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi luar biasa keimanan dan ketakwaannya, berdampingan namanya Rasulullah dengan namanya Allah. Tapi waktu dicabut nyawanya, begitu roh ditarik sama malaikat maut, begitu tiba di lutut, Nabi merasakan sakit sampai dia palingkan mukanya, mengeluarkan air mata 1 tetes, sampai malaikat Jibril tidak kuat melihat Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, hai Jibril, kenapa kau tidak lihat saya? Jangan saya tidak tega melihat engkau ya Rasulullah. Itu roh ditarik terus sampai ke tenggorokan. Apa kata Rasulullah? Hai Jibril, bilang sama Allah, saya tidak mau dicabut nyawaku dalam keadaan seperti ini. Kalau semua umatku tidak dimasukkan ke dalam surga. Dan apa kata Rasulullah, ya Jibril, sampaikan kepada Allah, kalau saya tahu begini sakitnya dicabut nyawa manusia, bilang sama Allah bahwa pada saat dicabut nyawanya umatku semuanya, aku akan menanggung rasa sakitnya. Cinta tidak Nabi sama kita? Cinta tidak Nabi? Cinta Rasulullah. Makanya di sini beruntung di kampung ini kita sudah baca syirah, kita sudah dengar salawat kasidah. Ini lantunan kasidah ini memuja-muji Rasulullah. Apa kata Nabi? Siapa yang menyambut Ramadan, siapa yang menyambut kelahiranku, ya, menyambut bulan Rabiul Awal, senyum saja, maka Allah memberikan dia surga iliyin, surga yang paling teratas. Apalagi kalau sampai kita merayakan kegiatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kemarin agak sedikit sedih, agak sedikit risih, karena begitu masuk bulan Rabiul Awal, orang demo, orang bakar sana bakar sini. Hal itu membuat kita sedih, karena Rabiul Awal ini Pak, bulan yang paling terhebat di antara semua bulan, bulan yang paling tersuci di antara semua bulan. Kala Muharram, kala Zulhijjah, kala Syawal, kala Ramadan, kala semua. Karena ini barang tidak akan ada kalau bukan karena Rasulullah. Jangan pernah kita bayangkan mau puasa Ramadan, mau sholat kalau tidak ada Rasulullah, nggak ada itu. Jangan harap semua aktivitas manusia tanpa diawali dan diakhiri dengan selawat kepada Rasulullah. Jangan harap kita bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluar biasaan kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Maka ibu, apa kata Rasulullah? Umatku yang aku puja-puji,
begitu mendengar namaku langsung berteriak sallallahu ala Muhammad. Begitu mendengar namanya Rasulullah, salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Itu untuk kita. Man shalla alaihi wahid wa sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat satu kali, Allah akan balas 10 salawat. Maka haddani kana ma'afil jannah, barang siapa cinta Rasulullah, dia akan bersama Rasulullah dalam surga. Alhamdulillah. Itu keinginan kita. Tidak ada lagi. Kita punya batasan umur seperti umurnya Nabi 63 tahun. Kalaupun ada orang dilebihkan daripada 63, itu sudah dispensasi. Betul tidak Pak? Tapi dari segi kualitas dan mutu sudah expired pokok. Tidak ada mutu. Jadi katutui umur betul-betul dimanfaatkan dengan cinta dan mahabbah kepada Rasulullah. Allahumma hdina fiman hadid, wa'afina fiman afid, wa tawallana fiman tawallin. Ya Allah, dengan perayaan Maulid, jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah, sebelum Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, sebelum Engkau ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir di sini ya Allah, jangan mengangkat pantatnya dari tempat ini ya Allah, sebelum Engkau kabulkan hajatnya, sebelum Engkau berikan jalan keluar dari semua kesulitan. Angkat semua penyakitnya ya Allah, jadikan mereka semua orang-orang yang saleh dan salehah, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan mereka semua istiqamah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, mudah-mudahan semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan yang di luar yang tidak hadir di tempat ini, ampuni dosanya, ampuni kesalahannya. Yang punya penyakit sembuhkan, sehatkan walafiat ya Allah. Yang punya utang piutang selesaikan utang piutangnya. Yang punya kesulitan selesaikan kesulitannya ya Allah. Yang punya jodoh buka jodohnya ya Allah. Yang terputus pekerjaannya buka pekerjaannya ya Allah. Dan memulakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.